pendidik maupun peserta didik yang sudah menerapkan disiplin positif. Budaya positif dapat diterapkan dengan kesadaran diri. Saya selalu mengajarkan kepada peserta didik saya 1P, 3B. Paksa, bisa, biasa, budaya. Nah, tentu saja yang memaksa kita awalnya adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dipaksa oleh lingkungan atau orang lain. Kemudian lama-kelamaan kita menjadi bisa. Nah, setelah bisa, maka kita akan terbiasa. Akhirnya kebiasaan itu akan menjadi budaya, sehingga terciptalah budaya positif bagi semua warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh yang sama-sama kita muliakan. Seterusnya Bapak Ibu rekan majelis guru yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita telah dapat sama-sama hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti kegiatan budaya positif, salah satu aksi nyata guru penggerak. Kemudian selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga pada siang yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi tentang budaya positif sebagai bagian dari tugas kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 21 Payakumbuh. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di sini. Kami sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan bagian dari materi yang sudah kami pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan diskusi, ada beberapa pertanyaan pembantik yang bisa nanti Bapak Ibu jawab. Yang pertama, apa pandangan Bapak Ibu terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas? Artinya kita kan punya kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid? Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu yakini tentang diri Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik? Selanjutnya, apa tugas dan peran Bapak Ibu di sekolah? Selanjutnya, apakah sudah terlaksana tugas tersebut dengan sangat baik? Dan apakah Bapak Ibu yang ketahui tentang budaya positif di kelas? Nanti pertanyaan ini boleh Bapak Ibu tulis, kemudian Bapak Ibu sampaikan untuk kita berbagi bersama di kegiatan ini. Terima kasih Ibu calon guru penggerak yang kami hormati. Baiklah, saya akan coba jawab pertanyaan pemantik nomor 1, yaitunya apa pandangan Bapak Ibu terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas? Menurut pandangan saya, murid yang ada di kelas kita itu memiliki karakteristik yang berbeda.
Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid? Di sini kita tahu kalau murid itu ibaratnya sebuah tanaman. Jadi kalau petani, jadi kita nih gurunya petani, murid itu tanaman. Nah, bagaimana tanaman itu tumbuh menjadi tanaman yang subur yang nanti menghasilkan? Kita sebagai petani pasti yang pertamanya kita mencari bibitnya yang unggul mungkin. Kalaupun bibitnya tidak unggul, mungkin kita beri pupuknya, kita siram, kita rawat, kemudian kita pelihara, kita perhatikan sampai nanti tanaman ini berbuah dan menghasilkan. Itulah sebenarnya murid kita. Nah, petani tadi guru, tanaman itu murid. Jadi kita sebagai guru, bagaimanapun kondisinya, kita yakin pasti kalau kita berikan pelayanan yang baik, kemudian kita berikan dia bimbingan yang baik, tuntunan yang baik sesuai dengan potensi yang mereka miliki, insya Allah dia nanti akan menjadi orang yang bermanfaat nantinya. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu apa yang Bapak Ibu yakini tentang diri Bapak Ibu. Yang saya yakini tentang diri saya yaitu saya adalah seorang pendidik yang haus juga akan ilmu. Jadi meskipun saya sudah menjadi seorang pendidik, saya tetap harus belajar. Saya masih dan akan terus haus tentang ilmu. Jadi saya akan terus berusaha untuk menambah ilmu saya. Terima kasih. Waktu yang disediakan, saya akan coba menjawab pertanyaan pemantik yang keempat, yaitu apa tugas dan peran Bapak dan Ibu di sekolah. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawabnya, yaitu tugas dan peran saya di sekolah ini adalah sebagai seorang pendidik yang akan memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan berperan juga sebagai suri tauladan yang baik bagi peserta didik kita. Jadi kita di sini ditugaskan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi kita juga harus memperhatikan sikap dan karakter dari peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu calon guru penggerak, alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat tentang pertanyaan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah. Nah, menurut saya budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, tidak hanya siswa. Jadi siapa saja yang berada di sekolah ikut terlibat memberikan contoh perilaku, tutur kata, sikap dan perbuatan. Jadi setiap manusia ini memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruknya seseorang. Hanya dirinya sendirilah yang bisa nantinya mewujudkan budaya positif tersebut. Kemudian budaya positif itu juga merupakan nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, jadi menurut saya pembiasaan yang baik di sini adalah yang bersifat universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, jadi di sini tidak hanya kita yang mengharapkan, kita berharap semua warga sekolah ikut memberikan pembiasaan positif. Nah, sehingga memang membudaya pada anak-anak kita.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlaksana dengan baik mengenai budaya positif di sekolah? Menurut saya sudah terlaksana dengan baik, karena banyak sekali budaya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Contohnya dari segi tutur kata, anak-anak sudah mulai lebih baik, lebih sopan. Kemudian kebiasaan bersalaman dengan guru juga kan termasuk dari budaya positif. Ketika mereka bertemu dengan guru, otomatis mereka langsung menyapa guru tersebut dan bersalaman dengan guru tersebut. Kemudian ada pun budaya lain, contohnya kegiatan mengaji. Nah, bahkan tahfiz ketika anak disuruh untuk menyetorkan bacaannya, mereka bersemangat untuk menyetorkan bacaannya. Masih banyak lagi kegiatan positif-positif lainnya. Jadi menurut saya sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengeluarkan apa pendapatnya, yaitu tentang apa tugas dan peran Bapak dan Ibu di sekolah. Seperti kita sebagai seorang guru, guru adalah orang yang digugu dan yang ditiru. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu sudah jadi pasti yang akan dilakukan, yang akan ditiru oleh anak-anak didik kita. Jadi kita sebagai guru harus memperlihatkan, menunjukkan, menampilkan apa yang baik, apa yang bagus, yang dapat ditiru oleh murid-murid kita. Makanya nanti akan tercapailah budaya positif di sekolah. Nah, terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Penggerak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab pertanyaan pemantik di sini, yaitu apa pandangan Bapak atau Ibu terhadap murid yang Bapak atau Ibu ajar di kelas. Baiklah Bapak Ibu, sekarang di kelas kita itu mungkin tidak sama dari segi apapun, baik dari segi ekonomi, dari segi dia datang ke sekolah, dari segi orang tua, dan dari segi sukunya. Sekarang apa pandangan kita terhadap anak tersebut? Tentu kita tidak membedakannya, walaupun mereka datang dari keluarga yang tidak mampu. Kita harus lebih memahami kepada anak yang kurang mampu tadi daripada anak yang berlebihan. Itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pemantik yang sudah kami paparkan. Nah, kita semua tahu ya bahwa peserta didik kita berasal dari karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya pelayanan kita tetap harus sama bagaimanapun mereka datang ke sekolah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kita lihat di sini kondisi yang sering terjadi. Kita lihat satu persatu. Siswa diasumsikan sebagai selembar kertas. Kertas itu kosong, dan gurulah yang mengisi dengan tulisan, lukisan, dan goresan lainnya. Ternyata itu salah. Saya berpikiran sebelum belajar di CGP bahwa itu benar adanya. Ternyata tidak seperti itu. Karena sebenarnya peserta didik kita bukanlah lagi kertas kosong, tapi sudah ada goresan. Tugas kita menebalkan goresan tersebut. Jadi kalau kita masih berpandangan bahwa mereka adalah selembar kertas kosong, berarti pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Siswa hanya melakukan perintah, duduk, berdiri, tulis, baca buku, buka halaman sekian. Nah, inilah yang harus kita pahami, paradigma yang sudah tidak harus kita pakai lagi pada hari ini. Kita tidak lagi menuntut harus mendapat
nilai batas KKM, tapi kita menuntun bagaimana mereka mencapai nilai maksimal. Tidak ada lagi kata-kata menuntut, tapi menuntun. Selanjutnya, kondisi yang masih sering terjadi, orientasi pembelajaran merupakan hasil belajar berupa nilai kognitif atau pengetahuan tanpa melihat proses afektif serta psikomotorik siswa. Kita hanya mengharapkan pengetahuan saja, menyuruh peserta didik menghafal tanpa memperhatikan proses, padahal yang penting adalah proses. Di proses bisa kita menilai, di proses kita bisa menyelipkan sikap peserta didik serta adanya keterampilan, apalagi life skill. Keterampilan dan kecakapan hidup itu harus kita selipkan pada pembelajaran kita. Selanjutnya yang terakhir, masih ada batasan-batasan dalam pembelajaran sehingga gerak siswa tidak luwes dalam PBM dan adanya jarak antara guru dan siswa. Padahal belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tidak ada batasannya. Nah, itulah yang harus kita sikapi sekarang. Bapak Ibu, kita lanjutkan slide berikutnya ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa filosofi yang kita pelajari di modul 1 ini, apalagi di modul 1.1 ya. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat peserta didik. Menuntun kodratnya sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian tentu saja nantinya filosofi ini kita terapkan kepada peserta didik kita. Bagaimana kita menganggap bahwa peserta didik kita itu merupakan benih-benih persemaian kebudayaan. Nah, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani, murid sebagai benihnya. Tertutup alasan apakah benih itu benih yang unggul atau tidak, kita harus tetap menanamnya, merawatnya sehingga nanti akan tumbuh besar. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan ketika yang datang itu benih jagung, kita harapkan yang tumbuh adalah padi. Atau sebaliknya, ketika yang datang adalah benih padi, kita tidak akan bisa mengharapkan nanti tumbuh jadi jagung. Nah, itulah filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita petani, peserta didik kita adalah benihnya, tumbuhannya. Tugas kita merawat sesuai dengan benih yang datang kepada kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat peran kita sebagai guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Yang pertama, menuntun anak. Sebelumnya saya pribadi hanya menuntut. Sekarang berubah paradigmanya menjadi menuntun. Kita menuntut anak nilainya bagus, di atas KKM. Kalau perlu 100 selalu. Nah, sekarang tidak. Bagaimana kita menuntun mereka mendapat nilai yang bagus tersebut. Kemudian menanamkan budi pekerti, karakter. Karena karakter ini adalah pondasinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak ada artinya tanpa budi pekerti. Yang ketiga, pendidik yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau di materi ada ekosistem laut, tidak perlu kita paksakan. Kita cari saja ekosistem sawah. Bukan begitu Pak Adi? Iya. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Di mana anak kita berada, apa kodrat zamannya, kita ikuti. Ini sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara jauh sebelum kita lahir. Tetapi kenapa kita tidak terapkan? Nah, karena dari dulu beliau sudah memesankan, ajarlah muridmu sesuai kodrat alam dan zamannya. Kenapa kita harus repot-repot pergi ke laut? Pergi saja ke Batang Agam, selesai pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, kita lihat ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan lingkungan alam tempat anak-anak kita berada. Sekarang anak-anak kita kan berada di kota. Berarti alamnya kota, tidak bisa kita paksakan kondisi pembelajaran yang mengharuskan mereka menganalisa keadaan di desa.
Kemudian berkaitan dengan culture atau budaya, kondisi alam geografis. Kodrat alam ini berhubungan dengan karakter dasar anak kita. Kemudian kodrat zaman. Nah, perubahan dari waktu ke waktu itu adalah zaman. Zaman dulu tidak sama dengan sekarang. Sekarang adalah zamannya teknologi. Semua serba canggih, serba instan, bisa cepat kita peroleh segala akses pengetahuan. Tentunya kita sebagai guru juga harus menyediakan akses tersebut dengan cepat juga kepada peserta didik kita. Kalau tidak, tentu mereka tidak sabar menunggu. Nah, itulah mungkin yang harus kita sikapi hari ini sebagai seorang pendidik, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Inilah budaya positif tadi. Nah, seperti yang disampaikan Pak Adi ya, budaya positif itu sudah kita biasakan di sekolah kita. Kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan yang kita yakini bersama warga sekolah, kebiasaan tentunya berpihak kepada peserta didik. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang kritis, tapi penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tidak sia-sia, bukan berarti budaya positif itu adalah apa yang mereka inginkan saja, tapi ada kontrol. Nah, ternyata Pak Adi sudah belajar juga ya, karena Pak Adi tadi menyampaikan posisi kontrol. Tidak ada yang bisa mengontrol anak. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah diri mereka masing-masing. Tugas kita hanya menuntun. Selanjutnya kita lihat satu persatu. Budaya positif yang paling kita jargonkan di sekolah kita adalah disiplin. Nah, disiplin itu merupakan sesuatu yang memang cenderung kepada hal yang harus dilakukan, sehingga menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan itu menciptakan murid yang merdeka. Jadi biasanya kita tahu disiplin itu adalah sesuatu keharusan. Misalnya harus datang sebelum bel berbunyi atau wajib datang. Tapi menurut saya pribadi, disiplin itu bukan keharusan apalagi kewajiban. Tetapi disiplin itu adalah merdeka, berasal dari hati nurani kita. Jadi saya datang ke sekolah tepat waktu bukan harus dan wajib, tapi karena saya merdeka. Nah, merdeka itu tanpa kita mengganggu kebebasan orang lain juga. Jadi memang ada kontrolnya, dan kontrol itu berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu, apa motivasi perilaku kita? Kita kan tadi membahas tentang budaya positif disiplin. Nah, ada beberapa hal yang memotivasi perilaku kita sebagai manusia. Oke, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki motivasi diri? Atau mengapa kita melakukan sesuatu? Misalnya datang ke sekolah tepat waktu karena enggan ditegur oleh kepala sekolah, atau karena takut dipanggil ke ruang kepala sekolah. Nah, itu hanya kita yang bisa menjawab. Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan? Misalnya, wah, teman itu selalu bisa datang tepat waktu, saya juga pengen. Nah, misalnya Pak Adi cepat datang, jadi saya termotivasi dari lingkungan. Lingkungan itu adalah teman-teman sejawat kita. Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit. Ketika kita ditegur atasan, ada rasa sakit yang kita rasakan. Nah, daripada kita menanggung rasa sakit, mending kita cari aman, datang tepat waktu. Tapi kembali ke diri kita budayakan bagaimana disiplin itu adalah kemerdekaan kita. Tanpa ada yang memaksa, tanpa ada rasa sakit. Nah, inilah Bapak Ibu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan kita terhadap lingkungan, terhadap rekan kerja, atau terhadap kepala sekolah. Yang kedua, motivasi itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentu saja nanti ketika kita melakukan sesuatu yang baik,
pasti ada apresiasinya. Tapi ketika kita masih melakukan itu, berarti itu masih motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini masih motivasi dari luar, belum lagi motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang hukuman dan penghargaan. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di sini ada namanya istilah restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Bagi saya pribadi ini juga merupakan istilah baru. Jadi sebelum saya belajar di CGP Angkatan 9 ini, saya juga tidak mengetahui ya apa itu restitusi dan apa itu konsekuensi. Dulu yang kita kenal hanya hukuman. Kita menghukum peserta didik tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan kepada mereka tentang apa yang akan mereka terima dari sesuatu yang mereka lakukan jika sesuatu itu merupakan kesalahan. Namun di modul ini kami belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada istilah konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dari awal. Ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Disepakati, dibahas bersama, disetujui oleh guru dan murid. Umumnya berbentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini yang paling signifikan Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Sebelum saya belajar tentang budaya positif, tentang penghargaan, saya sering memberikan hadiah-hadiah kepada peserta didik. Ternyata ketika kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab, ternyata itu adalah kesalahan besar kita. Ternyata penghargaan itu adalah penghukum yang paling kejam. Peserta didik kita hanya akan mengharapkan penghargaan itu sendiri. Bahkan ketika mereka tidak mendapat, mereka akan sedih, kecewa, bahkan sakit hati. Jadi mulai hari ini saya mengajak kita bersama untuk tetap melakukan sesuatu apresiasi, tapi tidak lagi dengan penghargaan yang berupa hadiah-hadiah yang diiming-imingkan kepada mereka untuk membuat mereka melakukan sesuatu atau tidak melanggar sesuatu. Jadi kita harus kreatif bagaimana caranya ketika kita memberikan hadiah atau penghargaan. Ketika kita memberi hadiah, kenapa tidak untuk semua peserta didik kita? Selanjutnya Bapak Ibu, apa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan itu? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan hanya dalam waktu jangka pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk diri kita, karena melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi dan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan tidak ada manfaatnya, hanya berdasarkan penghargaan itu sendiri. Oke, nah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke, nah sekarang kita lihat penghargaan itu tidak efektif. Dulu saya berpendapat bahwa penghargaan itu sangat efektif sekali dalam proses pembelajaran. Nah, ternyata penghargaan itu tidak efektif sama sekali. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak berusaha sekeras sebelumnya. Berarti ketika kita hanya memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, ada anak-anak lain yang berkecil hati, kecewa karena tidak dapat penghargaan.
Dan kedua, jika kita memberikan sesuatu kepada anak didik kita, maka anak didik kita itu akan terus-menerus mengharapkannya. Nah, besok mereka melakukan hanya membayangkan penghargaan itu tanpa datang dari keinginannya sendiri. Penghargaan ternyata juga merusak hubungan. Hubungan siapa dengan siapa? Ya, tentu saja kita di lingkungan sekolah, hubungan kita dengan peserta didik. Tadi kan kita sudah berikan penghargaan. Ternyata anak yang tidak mendapat penghargaan itu merasa iri dengan teman yang mendapat penghargaan dan kecewa kepada kita yang memberikan penghargaan. Kemudian anak-anak itu juga tidak lagi termotivasi. Mereka hanya menganggap bahwa hal itu dilakukan oleh seorang guru dengan iming-iming saja. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, persaingan yang tidak sehat, menciptakan kecemasan. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Berarti resikonya kita sendiri sebagai guru. Ketika mereka merasa lelah, paling-paling hanya karena mengharapkan penghargaan yang kita berikan. Nanti efek jangka panjangnya anak-anak ketergantungan. Jadi kalau ada penghargaan yang kita iming-imingkan, barulah mereka melakukan sesuatu yang lebih baik. Ibu, kita lanjut ya. Masih semangat Pak Adi? Terima kasih Pak Adi, luar biasa ya. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini yang kita pelajari ya Bapak Ibu, termasuk kebutuhan kita, pendidik dan peserta didik kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, jika peserta didik kita tidak terpenuhi salah satu dari kebutuhan ini, maka mereka di sekolah akan melanggar peraturan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi jangan kita langsung menghukum, memvonis, memarahi. Kita cari dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di rumah. Kita bisa memenuhinya di sekolah, karena kita juga punya kasih sayang, kita bisa memberikan perhatian, kita juga bisa memberikan kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ada peserta didik kita yang kerasa kerusuk saja ketika belajar, ternyata mereka belum sarapan pagi. Pasti kita bisa memenuhinya. Mungkin kita belikan sarapan di sekolah, kita cari tahu, siapa tahu di rumah mereka tidak ada yang mau dimakan, atau tidak ada yang bisa dimakan di pagi hari. Oke, nah itulah Bapak Ibu bagaimana pentingnya kita belajar lebih banyak hari ini untuk menghadapi peserta didik kita. Selanjutnya kita lihat restitusi 5 posisi kontrol. Seorang guru harus memiliki posisi kontrol yang baik. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Tapi posisi itu bisa kita ambil satu di antara 5 posisi ini. Yang pertama, penghukum. Nah, ini mungkin sering kita lakukan ketika kita sebelum belajar di CGP ini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari kelima ini yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, apa itu posisi kontrol manajer? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid tersebut menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus kita adalah solusi, bukan permasalahan. Kemudian, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Oke, nah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mampu menjadi manajer bagi peserta didik kita dalam menyelesaikan masalah mereka. Kita lihat berikutnya tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pada keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama, baik secara tersirat maupun tersurat. Nah, nilai-nilai itu antara lain adalah disiplin, semangat,
saling menghormati dan menghargai. Keyakinan kelas ini dibuat nanti atau diturunkan menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu merupakan tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Tentunya ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Oke, kita lihat ya, restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah metode atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kami sudah mencoba mempraktikkan restitusi segitiga ini di kelas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Ternyata dengan restitusi ini memang lebih efektif dibandingkan cara-cara lama kita yang sudah kita terapkan sebelumnya. Di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dalam karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi itu. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, kita panggil. Kemudian kita tanya, kira-kira kenapa dia dipanggil. Kemudian kita dengarkan ceritanya. Nah, setelah mereka bercerita, kita sampaikan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu hal biasa, manusiawi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, inilah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Barulah nanti kita mulai validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita dengarkan, kita catat alasan mereka. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dia akan menceritakan semuanya sampai pertanyaan tentang keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Terus kesepakatan apa yang tidak dia terapkan sesuai dengan kesalahannya? Maka nantinya kita giring mereka untuk menemukan solusi sendiri dari kesalahan yang sudah diperbuatnya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita di slide terakhir, yaitu terima kasih ya. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama di sini, di ruangan ini, mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh. Demikianlah kegiatan sosialisasi budaya positif kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para calon guru penggerak kita tadi betul-betul menambah wawasan kita dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh yang tergabung pada kesempatan ini. Dan berharap kita kepada kita semua, mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul membawa manfaat. Insya Allah ke depannya kita betul-betul menanamkan budaya positif pada anak-anak kita sehingga betul-betul terwujud peserta didik yang memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
budaya? Nah, siapa di antara anak itu yang tahu dengan arti budaya? Siapa tahu? Nah, yang tahu maju ke depan. Bantu Ibu jelaskan ke depan. Oke, yang Ipa ke depan. Menurut Ipa budaya itu apa? Kebiasaan. Yang lain, Yusuf silakan ke depan. Boleh Ipa dulu. Ada istiadat Minangkabau. Mungkin Yusuf sering mendengar budaya Minangkabau. Nah, kemudian Yusuf menyimpulkan budaya itu ada istiadat. Ada yang lain? Tadi masa makanan. Oke, sekarang Ibu sandingkan budaya itu dengan kata positif. Siapa yang tahu arti kata positif? Positif artinya apa? Hamsa ke depan. Gampang dong. Yang Raisa. Apa arti kata positif? Positif menurut Hamsa baik. Kasih Hamsa Esa. Kita depan. Apa menurut Esa positif? Hal yang baik. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan kepada kita semua tentang
Lihat ibu dulu ya. Kita akan membuat peraturan di kelas kita. Karena ibu tidak ingin peraturan itu hanya datang dari ibu saja. Misalnya tidak boleh bermain-main waktu belajar, tidak boleh baca buku ketika buku cerita ketika ibu menjelaskan, tidak boleh terlambat, tidak boleh ini. Banyak kali tidak boleh itu. Nah, ibu ingin peraturan itu datang dari anak-anak ibu, dari kita bersama. Kira-kira peraturan-peraturan apa saja yang bisa kita sepakati di kelas. Nanti ibu akan bagikan stick-note-nya. Nah, stick-note ini buat 1/2. Nanti kalau ada yang sama, kita skip saja ya. Misalnya punya Labib dan Jafran sama bunyinya dengan punya Kaila dan Jihan. Jadi kita skip jadi 1. Paham anak ibu? Ya, 1/2 sebabku ibu kasih 1 sticky note. Anak ibu buat 1 peraturan berdua. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan peraturan di kelas kita? Paham? Ada yang kurang mengerti? Oke, dijelaskan lagi. Sticky note-nya 1/2. Nanti berdua diskusikan 1 peraturan yang bisa kita sepakati di kelas. Bisa? Oke, anak-anak ibu sudah dapat sticky note-nya? Sudah. Sekarang rembukkan berdua dengan temannya. Kira-kira apa peraturan yang bisa dibuat? 1 saja. Tulis 1 saja di sticky note-nya. Bentuk peraturan yang bisa kita pakai dan kita sepakati di kelas kita. Adam sudah ada. Nah, berembuk berdua. Berembuk berdua, diskusi berdua. Udah siap? Yang sudah siap silakan ditempel di papan tulis sebelah kiri atas. Tertib ya, antri, jangan berebutan. Oke, silakan ditempel dengan tertib, tempel dengan rapi ya. Kalau sudah silakan duduk kembali di tempat duduknya. Ayo, siapa lagi yang belum? Ihan duduk Ihan. Oke, siapa yang belum silakan ditempel. Ditempel di sebelah kiri. Tolong Adam dipindahkan ke kiri nah. Pindahkan ke kiri, dirapikan. Ah ya, bagus. Semuanya yang sebelah kanan. Karena nanti ibu butuh untuk menulis papan tulisnya. Nah. Terus lagi Adam, lagi. Tolong Faiza dipindahkan ke sini. Pindahkan ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, di bawah. Udah? Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Aga, sit down please. Yusuf juga sudah. Oke. Nah, oke, semuanya perhatikan ke depan. Ansel, kelas 4A. Anak-anak ibu bisa tenang, bisa tertib, sampai pulang. Oke, terima kasih. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada beberapa. Kita lihat satu-satu. Jadi kita sepakat kalau ada 2 yang sama, kita skip 1. Jadi cukup kita ambil 1. Kita baca yang ini dulu. Tidak jajan pagi. Tidak jajan pagi. Bisa dijadikan sebuah peraturan? Bisa. Tidak boleh makan saat di jam pelajaran. Bisa. Tidak boleh membuli. Tidak terlambat.
Di dalam kurung datang tepat waktu. Bisa? Tidak datang terlambat, sudah ada tadi. Nah, karena sudah ada sebelumnya. Tidak jajan pagi, harus melaksanakan piket yang di atasnya dikasih. Makan tidak boleh terlambat, sudah ada tadi. Tidak boleh jajan pagi, sudah. Tidak bercoret-coret dinding. Ada dua yang dikasih. Tidak terlambat pergi ke sekolah, sama dengan yang di atas. Tidak terlambat. Tidak memanggil nama orang tua teman. Nah, ini bagus nih. Jadi mungkin ada yang merasa diperlakukan seperti itu tidak diterima, layak untuk kita jadikan peraturan di kelas kita. Daftar, sit down please, daftar. Lanjut, tidak terlambat melakukan tugas, tidak terlambat ke sekolah. Ada dua, yang di atasnya belum ada tadi ya. Oke. Lanjut, saling tolong menolong. Nah, tidak boleh bullying. Tidak ada tadi. Jangan sedih pula dikit oleh ibu karena memang tidak ada sebelumnya. Ya. Tidak, kalau berkelahi hormat bendera 1 menit. Bisa disebut itu peraturan? Ya, selanjutnya. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak terlambat ke sekolah. Kita lihat sisanya yang kita. Tidak jajan pagi, tidak boleh makan saat jam pelajaran, tidak boleh membuli, tidak terlambat, tidak mencoret-coret dinding, melaksanakan piket, harus melaksanakan piket, tidak memanggil nama orang tua, tidak terlambat mengumpulkan tugas, saling tolong menolong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9. Tulis di papan tulis 9 peraturan yang bisa kita sepakati bersama-sama. Ibu bacakan. Dengarkan baik-baik. Ini yang menulis siapa tadi? Kita bersama-sama. Ibu yang menyuruh membuat yang pertama buat jajan pagi. Ya, semuanya datang dari kita bersama. Ibu bacakan. Tidak jajan pagi. Kenapa? Karena sudah sarapan di rumah, mengurangi sampah. Terus kalau pagi kita mengerjakan tugas jurnal membaca dengan membaca mading. Yang kedua, tidak boleh makan di jam pelajaran. Yang ketiga, tidak boleh membuli. 4, tidak terlambat. 5, harus melaksanakan piket. 6, tidak mencoret-coret dinding. 7, tidak memanggil nama orang tua. 8, saling tolong menolong. 9, tidak terlambat mengumpulkan PR. Apakah ke-9 ini layak dijadikan peraturan kelas terkata? Iya. Namun ada yang harus kita revisi, kita perbaiki. Kalimat-kalimatnya ciri-cirinya memakai kata apa? Tidak ada terus. Nah, bisa nggak kira-kira diganti kalimatnya lebih baik? Bisa. Menjadi kalimat yang positif? Bisa. Kalau kalimat positif kita apakan tidaknya? Harus. Kita ganti. Kira-kira nomor 1 tidak jajan pagi apa gantinya? Tidak boleh. Sarapan pagi. Iya, bagus Azila. Halo semuanya balik kajian. Kata Azila, tidak jajan pagi bisakah kita ganti dengan sarapan pagi di rumah sebelum ke sekolah. Bagus, tepuk tangan untuk Azila. Nah, sekarang tugas kita bersama adalah ibu akan bagikan 1 sticky note untuk 1 berdua. Silakan anak ibu pilih, boleh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Mana yang masih kalimatnya belum positif diubah menjadi kalimat positif. Sudah disampaikan oleh Azila tadi. Nomor 1 tidak jajan pagi, kita ganti Bu.
akan dekat nomor 3. Yang udah siap silakan duduk ya. Ayo Yusuf. 5, 4, 3, 2, 1. Sit down please. Terpesona aku memandang wajahmu yang manis. Sudah ada beberapa teman kita yang mengganti dengan kalimat positif. Sarapan pagi di rumah sebelum ke sekolah. Setuju? Setuju. Bagus ya. Oke, nomor 2 tidak ada yang memperbaiki. Nanti kita perbaiki sama-sama. Kita lihat nomor 3. Nomor 3, menghargai teman. Diganti kata tidak boleh membuli dengan menghargai teman. Bisa diganti dengan menghargai teman? Nah, artinya ketika kita menghargai teman, tidak ada bully-bully, tidak ada leceh-leceh, tidak ada pukul. Lanjut nomor 4. Nomor 4, datang lebih awal ke sekolah sehingga bisa melaksanakan tugas. Bisa? Tuliskan juga di sini ya. Lanjut nomor 5. Bertanggung jawab melaksanakan tugas tiket. Bisa. Kemudian nomor 7. Nomor 7, menghargai orang tua teman. Bisa? Nah, jadi tidak ada lagi yang menyebut nama orang tua teman, tapi menghargai orang tua teman. Menghargai orang tua teman sama kita dengan menghargai diri sendiri. Yang nomor 2 ini, bagaimana kita menghilangkan kalimat tersebut? Tidak boleh makan. Menunggu jam Hanya makan di jam hanya makan di jam istirahat. Terus yang nomor 6, tidak boleh iya kita ganti tidak boleh ini. Bagaimana kita menggantinya? menjaga diri Menjaga kebersihan dinding. sekolah. Kita sudah dilukis cantik-cantik. Tadi menjaga kebersihan dinding kelas. Ini sudah positif. Nah, yang nomor 9 ini ada mengumpulkan tugas tepat. Nih, sekarang Ibu akan tuliskan dengan tulisan yang jelas di sebelah kanan. Nah, sekarang sudah Ibu tuliskan apa-apa tadi yang sudah anak Ibu perbaiki menjadi kalimat positif. Tadi kata teman-teman, dan tadi yang banyak sekali kata-kata tidaknya kita ganti menjadi lebih bagus. Nomor 1, dengar baik-baik ya, sarapan pagi di rumah. Kenapa kita buat aturan ini? Supaya menghindari jajan pagi di sekolah. Kalau kita masih jajan pagi, nanti terganggu kegiatan membuat paginya. Nomor 2, hanya makan di jam istirahat. Jadi kalau belum waktu istirahat, belum boleh makan. Apalagi makannya ketika bapak atau ibu guru menjelaskan pelajaran. Nomor 3, saling menghormati semua warga sekolah, termasuk ayah bunda kita di rumah. Tidak ada lagi yang mengolok-olok teman dengan nama ayah bunda. Tidak ada teman kita yang melakukan hal itu, dan ada yang merasa tidak nyaman ketika diperlakukan seperti itu oleh teman. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, melaksanakan tiket kelas. Jadi supaya dinding tidak incorrect, nanti kita laksanakan tiket kelas. Kita periksa. Sebelah sini ada yang menulis, cari siapa yang menulis.
mejanya, sudut bacanya, madingnya, lemarinya. Biasanya setiap hari apa kita bersih-bersih? Satu. Karena ada kegiatan sapa bagian. Terus yang setiap hari tugas siapa? Tugas semua warga kelas. Ada juga petugas piket yang finishing. Nah, dialah nanti sebelum pulang yang memastikan kondisi kelas ditinggalkan dalam keadaan bersih. Jangan lupa matikan lampu, matikan kipas dan semua alat elektronik yang ada di kelas. Itulah nanti tugasnya. Yang ketujuh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak ada lagi tugas yang sudah sebulan yang lalu. Lupa bu. Nah, semua tugas kerjakan di rentang waktu yang disediakan. Oke, sekarang karena sudah waktunya jam istirahat, nanti kita lanjutkan diskusi ini sesudah jam istirahat. Silakan Anak Ibu istirahat terlebih dahulu. Sekarang dibacakan sekali lagi, semuanya dengar. Kelas 4 bisa tenang, bisa tertib, nomor 1 sarapan pagi di rumah sudah dijadikan kalimat positif, sudah bagus kalimatnya. Nomor 2 hanya makan di jam istirahat. Nomor 3 saling menghormati semua warga sekolah, siapapun itu, teman, guru apalagi, kepala sekolah, jaga sekolah, orang tua. Datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam aturan yang sudah kita buat. Nilai-nilai apa yang ada di nomor 1? Kalau kita sarapan pagi di rumah terus menerus, apa nilainya? Ya, bagus Fadila. Ada nilai disiplin. Silakan lihat yang lainnya. Saling menghormati semua warga sekolah. Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Kesopanan. Apa lagi? Kesopanan. Ya. Kemudian datang tepat waktu, melaksanakan piket, menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nilai apa yang ada di sana? Orang yang mengumpulkan tugas tepat waktu disebut dengan orang yang ya, bagus Kaira. Bertanggung jawab. Oke, ternyata kita lihat ya, ada 3 nilai-nilai keyakinan kelas yang ada dalam aturan yang kita buat bersama. Yang pertama nilai disiplinnya, kemudian nilai kesopanan, yang ketiga nilai bertanggung jawab. Ada nilai saling menghargai? Ada nggak nilai saling menghargai? Ada, di nomor berapa? Ya, di nomor 3 ada nilai saling menghargai. Oke, sudah berapa nilainya? 4. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor 7 kita sebut ini dengan kesepakatan kelas. Sudah paham nomor 1 sampai 7? Bisa dijadikan kesepakatan kelas? Bisa dipatuhi? Bisa dihafalkan 1 sampai 7? Kalau perlu ditulis, diingat, dibaca, ditulis, dipindah masing-masing, dibaca, dihafal setiap hari supaya kita tahu apa saja isinya. Siapa yang harus menyepakati? Nomor 1 sampai nomor 7 ini kita bersama-sama. Karena di dalam yang 3 ini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai budaya positif, sama disiplin, kesopanan, bertanggung jawab dan saling menghargai. Sudah, duduk baik-baik.
ilmu. Apalagi Mengajar murid-murid. ngajar murid-murid. Terus kalau sudah mengajar memberikan tugas, tugasnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dibawa apakah? Nilai. Ya, kasih nilai itu tugas ibu. Tugas sana itu apa? Mengerjakan tugas dan PR yang diberikan. Mendengarkan arahan ibu sebagai guru. Menghormati ibu sebagai guru. Apalagi melaksanakan kewajiban. Apa contoh kewajiban? Tiket. Apalagi mengadakan sekolah tepat waktu. Nah, kita harus tahu apa tugas kita masing-masing. Kerjakan tugas kita masing-masing sehingga nanti kelas kita menjadi aman dan nyaman. Oke, sampai di sini diskusi kita tentang membuat kesepakatan kelas. Sekarang anak ibu tulis dulu kesepakatan kelas ini dari nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian tulis nilai-nilai yang harus ada di dalamnya. Ibu kasih waktu 10 menit di bindernya masing-masing. Siapa Habib? Udah tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akrifa dari kelas 4A. Tadi kami belajar bersama Bu P tentang budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang sering kita lakukan dengan baik. Yaitu saya selalu mengingat di diri saya, yaitu 1P 3B, yaitu paksa, bisa, biasa, budaya. Kita tidak dipaksa oleh orang lain, tapi kita memaksa diri kita sendiri. Contohnya hal sederhana yaitu bangun pagi, datang sekolah, sholat subuh, dan berbagai macam lainnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
setelah berdiskusi sama Ibu Pit, dan saya mengakui kesalahan saya saat saya tidak membawa peci hari Jumat dan saya tidak memotong rambut saya saat rambut saya masih gondrong. Solusinya agar saya tidak melakukan itu lagi adalah pecinya saya letakkan di tempat penyimpanan peci dan topi. Selain itu, agar rambut Hansel tidak panjang terus, jika Papa Hansel sudah datang, Hansel minta Papa Hansel untuk memotong rambut Hansel agar tidak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.